بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sangat besar akan terselenggaranya daurah di pagi hari ini. Dan juga tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan bihudurikum, dengan kedatangan hadirin semuanya. Tak lain hadirnya kita di majlis ini adalah dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu, dalam rangka mencari doa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal itu adalah yang paling utama. Hadirin bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, ibadah sebagaimana kita ketahui bersama itu adalah inti tujuan diciptakannya manusia dan jin. Karena itu sudah sepatutnya untuk kita memperhatikan tentang ibadah itu sendiri, karena itu adalah tugas kita semuanya. Dan ibadah itu adalah tak lain dalam bentuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, yang itu mustahil kita untuk bisa melakukannya dengan benar kecuali kita memiliki ilmu. Di antara bentuk ibadah adalah umrah dan haji, atau biasa menyebutkan umrah dan haji, atau haji dan umrah. Ini adalah ibadah besar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tentunya bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Yang seperti ini harus didasarkan dengan ilmu, karena ibadah yang besar ini ketika tidak didasari dengan ilmu, malah justru di sana terdapat berbagai macam kesalahan yang akan nanti dikupas oleh Al-Ustaz kita, Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, daripada itu kita berusaha untuk bagaimana mewujudkan sebuah daurah yang membahas tentang fikih haji dan umrah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk kali ini, karena waktu yang singkat, kita tidak bisa mempanjang lebarkan pembahasan sampai kepada permasalahan haji dengan meluas. Maka dicukupkan untuk kali ini pembahasan kita adalah tentang umrah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengadakan di waktu yang akan datang. Kita berencana mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk 3 bulanan kita mengadakan ta'lim yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita akan membahas tentang umrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah lebih lengkap lagi, dan haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW lebih luas lagi, insyaallah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada semua pihak
yang membantu terselenggaranya daurah ini pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas semua ikhwan, baik dari ikhwan rijal maupun nisa, semua ta'awun yang kalian berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kita mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla dalam mengadakan daurah ini. Demikian insyaallah, al-'afwu minkum. Saya ucapkan jazakumullah khairan dan saya minta maaf jikalau di sana dan di sini terdapat berbagai macam kekurangan. Saya insyaallah kami mengumumkan supaya nanti tidak jikalau nanti dari beberapa tamu undangan hadir akan menempat di sebelah kanan ini. Kemudian jikalau nanti beliau Bapak Bupati Haji Tato bisa hadir di tempat ini, kami akan memberikan kesempatan kepada beliau sebagai bentuk kita terhadap penguasa kita mentaatinya. Kita memberi kesempatan kepada beliau untuk memberikan sepatah atau dua patah kata. Insyaallah nanti akan, jikalau sampai, kita akan memberikan kesempatan dan Ustaz Sufyan akan memberitahukan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang begitu besarnya, begitu banyaknya yang senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Dan tentunya kita semua menyadari nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat al-fiqhu fid din, memahami agama dengan baik. Karena kita sudah sering mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kenikmatan kepada seorang hamba, belum tentu kenikmatan tersebut menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, atau menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya. Harus dilihat dulu nikmat seperti apakah yang dia dapatkan. Kalau sifatnya nikmat duniawi, maka itu sama sekali bukan sebagai tanda
kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Bukan pula menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuknya. Tetapi tanda cinta Allah kepada seorang hamba dan tanda Allah menginginkan kebaikan untuknya apabila Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya pemahaman di dalam agama. Hanya saja untuk mendapatkan kenikmatan ini perlu adanya usaha. Tidak akan mungkin seorang diam-diam saja atau banyak bermain, tidak mau belajar, atau mungkin masuk ke dalam goa bertapa lalu dia mendapatkan ilmu. Tidak, enggak akan mungkin sama sekali, mustahil. Mustahil seorang mendapatkan ilmu tanpa belajar. Tidak akan mungkin seorang memahami agama ini tanpa dia menuntut ilmu. Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis yang sama, dalam riwayat yang lain, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Jadi enggak akan mungkin seorang mendapatkan ilmu tanpa belajar, mustahil. Ilmu hanyalah didapatkan dengan belajar. Oleh karena itu kita dapatkan sejumlah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mendorong kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk dapat menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Artinya, kalau seorang tidak menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memudahkan baginya jalan ke surga. Sebab kalau dia menuntut ilmu, jalan ke surga akan dimudahkan. Itu berarti sebaliknya, kalau dia tidak menuntut ilmu, jalan ke surga tidak akan dimudahkan. Dan kalau kita coba merenungkan bahwasannya kenapa ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah pahamkan dia dengan agama dan Allah mudahkan baginya sebab-sebab untuk memahami agama, yaitu menuntut ilmu. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk memahami agama perlu menuntut ilmu. Tentunya seorang butuh sebab-sebab kemudahan di dalam menuntut ilmu. Walhamdulillah, nikmat yang besar pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita untuk sama-sama menuntut ilmu agama. Dan jika kita coba merenungkan, kita coba menggali lebih dalam, kenapa seorang apabila Allah inginkan kebaikan diberikan pemahaman agama? Kenapa pula kalau seorang berusaha menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan ke surga? Di antara sebabnya yang sangat agung atau jawabannya adalah dikarenakan kalau dia menuntut ilmu, amalannya akan menjadi lurus. Amalannya akan menjadi baik. Sebab orang kalau tidak menuntut ilmu, tidak akan mungkin dia bisa mengamalkan agama ini dengan baik. Tidak akan mungkin dia bisa melalui jalan yang lurus, enggak mungkin. Dia pasti tersesat seperti orang-orang Nasrani. Sebagaimana kalau dia juga memiliki ilmu tapi tidak dia amalkan, maka dia akan menjadi orang-orang yang dimurkai sebagaimana orang-orang Yahudi. Subhanallah, betapa pentingnya permasalahan ini. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk senantiasa membaca minimal 17 kali dalam sehari, meminta agar diberikan taufik berjalan di atas jalannya orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yani dalam solat kita senantiasa membaca ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lain yang kita minta di dalam doa ini adalah minta ilmu dan minta amalan. Minta ilmu yang sahih, ilmu nafi yang berdasarkan Al-Quran was sunnah sesuai petunjuk salaful ummah, dan juga minta taufik untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Maka inilah sebabnya seorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah dan akan dimudahkan jalannya ke surga, sebab amalannya menjadi lurus. Dia mengamalkan ilmunya dengan amalan yang benar, dan ini merupakan konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka kewajiban kita adalah ittiba kepada beliau. Kewajiban kita mencontoh beliau. Di samping kewajiban kita ikhlas di dalam beribadah dan memurnikan ibadah hanya bagi Allah, yang itu merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi dua syarat diterimanya ibadah, dia merupakan inti daripada kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, kenapa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah yang terdiri dari dua kalimat namun disebut di dalam satu rukun. Rukun Islam ada 5, tapi rukun yang pertama itu ada 2 bagian, dikarenakan di dalamnya terkandung 2 syarat diterimanya amalan: ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau seorang ikhlas tetapi tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalnya tidak akan diterima. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan bahaya amalan-amalan yang dibuat-buat oleh manusia, amalan-amalan yang tidak berdasarkan petunjuk beliau, sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan suatu peringatan yang keras, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru di dalam agama, karena setiap yang baru di dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka kita belajar, kita menuntut ilmu agar kita selamat dari kebid'ahan, agar kita selamat dari kesesatan, agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Maka tidaklah patut seorang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, tidak wahai Nabi, kami punya bid'ah yang hasanah. Ini sangat tidak patut, tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bahwasannya dia merasa memiliki amalan yang lebih baik daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang berani kemudian mengutak-atik hadis dengan mengatakan kullu, katanya kullu li ba'din. Bukan kullu untuk semuanya, tetapi kullu li ba'din, untuk sebagian, yakni sebagian bid'ah. Padahal kalau mereka baca terus hadisnya, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan tempatnya di neraka, mereka tidak akan mungkin mengatakan
ini kulu juga li ba'din. Berarti kalau diartikan kulu li ba'din, setiap kesesatan atau sebagian kesesatan di neraka, berarti maknanya sebagian kesesatan di surga, dan itu tidak mungkin. Maka peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bid'ah itu sesat, agar kita menjauh dari perbuatan bid'ah. Bagaimana cara kita menjauh? Caranya adalah dengan menuntut ilmu. Caranya kita dengan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila seorang diberikan anugerah untuk menuntut ilmu, maka itu adalah sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu bentuk ibadah yang sangat agung, yang termasuk dari rukun Islam yang kelima. Kewajiban kita menunaikan ibadah haji dan umrah. Dan umrah bagian dari ibadah haji, kalau hajinya haji tamattu. Jadi dia juga termasuk daripada rukun Islam. Iya. Ini termasuk ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, karena di dalamnya mencakup bukan saja ibadah badan, tetapi juga ibadah harta. Dan bukan ibadah yang mudah dikerjakan, ibadah yang sulit. Sulit dalam artian harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk dapat melakukan ibadah ini. Harus melakukan safar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan safar itu adalah potongan dari azab, termasuk bagian dari azab. Tetapi dia mudah insyaallah taala bagi siapa yang Allah tabaraka wa taala mudahkan. Oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam umrah beliau. Dan sebetulnya memahami ibadah umrah ini insyaallah taala sangatlah mudah. Sangatlah mudah. Hanya saja kadang-kadang menjadi sulit karena belum tergambarkan di depan kita. Belum tergambarkan dengan baik di depan kita. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat, habis kita belajar langsung bisa kita praktekkan. Kalau umroh perlu persiapan-persiapan, baru bisa kita praktekkan. Oleh karena itu, saya buat poin-poin untuk memudahkan. Untuk umroh, hanya butuh 4 poin saja. Memahami 4 poin ini, diamalkan, umrohnya selesai. Sah umrohnya. Untuk haji ditambah 6 poin. Hanya mungkin kesempatan ini tidak memungkinkan kita menjelaskan amalan-amalan haji. Padahal cuma 6 poin saja. Iya. Tapi kalau ada kesempatan saya bacakan saja 6 poin tersebut. 4 poin yang perlu kita pahami dalam umrah. Yang pertama, melakukan ihram dari miqat. Yang kedua, pergi ke Ka'bah, kemudian tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ini amalan kedua. Tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajarul Aswad, berakhir juga di Hajarul Aswad. Yang ketiga, melakukan sa'yu juga sebanyak 7 putaran antara Safa dan Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung 1, baliknya dihitung 2. Yang keempat, memendekkan atau mencukur rambut. Alhamdulillah, selesai amalan umrah. Ya. Sudah selesai, Pak. Tafadhol kalau antum mau pulang, sudah selesai kajian kita. Ini aja amalan umrah. Ini 4 amalan yang hukumnya menjadi 5, dibagi menjadi 5. Ihram dari miqat, ini rukun. Rukun umrah. Ihramnya adalah rukun.
melakukannya dari miqat adalah wajib. Berarti di situ sudah dua hukum. Ihram adalah rukun, melakukannya dari miqat adalah kewajiban. Tawaf sebanyak 7 putaran termasuk rukun. Sa'yu sebanyak 7 putaran termasuk rukun. Memendekkan atau mencukur rambut termasuk kewajiban umrah. Jadi semuanya ada 5 hukum. 3 yang rukun, 2 yang wajib. Yang rukun ihram, tawaf, sa'yu. Yang wajib adalah melakukan ihram dari miqat dan memendekkan atau mencukur rambut. Apa perbedaan rukun dan wajib? Perbedaannya, kalau seorang meninggalkan rukun sengaja ataupun lupa, maka umrohnya tidak sah. Umrohnya tidak sah. Tetapi kalau dia tinggalkan kewajiban, umrohnya sah, namun dia terkena denda, yaitu menyembelih seekor kambing dibagikan untuk penduduk Makkah, dan dia tidak boleh makan darinya sedikit pun. Iya. Demikian secara garis besar amalan umrah. Sederhana sekali. InsyaAllah ta'ala kita akan sebutkan perinciannya, mencakup adab-adab dan sunnah-sunnah terkait perjalanan safar sejak dari rumah kita sampai kita melakukan ibadah umrah. Pertama kita akan berbicara tentang adab dan akhlak seseorang yang melakukan perjalanan atau ibadah haji dan umrah. Yang pertama, hendaklah dia mengikhlaskan ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi perbuatan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini adalah syarat diterimanya amalan, sehingga mutlak harus dia amalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu melakukan syirik, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi percuma kalau seorang melakukan syirik, dia melakukan ibadah apapun akan terhapus. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi setiap amalan yang mereka kerjakan dan kami jadikan amalan-amalan tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Dan ini termasuk peringatan penting bagi jamaah haji dan umrah yang melakukan ziarah ke tanah suci. Sebab kenyataannya kita masih melihat banyak yang melakukan perbuatan syirik. Perjalanan ibadah yang harusnya beribadah kepada Allah masih melakukan perbuatan syirik. Seperti orang yang berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada para sahabat di kuburan-kuburan mereka, atau mengharapkan berkah dari batu-batuan yang ada di tempat-tempat bersejarah seperti di Gua Hira, di Jabal Thawr, di makam syuhada Uhud, di Gunung Uhud, Jabal Rahmah. Mereka ambil batu-batuannya dengan anggapan atau dengan harapan batu tersebut bisa memberikan keberkahan kepada mereka. Makanya harus diajarkan tentang tauhid agar mereka tidak sia-sia amalannya. Kasihan, sudah berangkat jauh-jauh, menghabiskan dana yang tidak sedikit, meninggalkan keluarga, hanya menjadi sia-sia belaka. Iya. Ini yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalannya orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-27.
Maka hendaklah seorang apabila ingin amalannya diterima, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Terlebih ketika dia melakukan ibadah haji atau umrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Dalam hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan haji karena Allah dan dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, juga tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali seperti hari ketika ibunya melahirkan dia. Akan bersih dia dari dosa-dosanya. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Karena yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus diiringi dengan taubat. Sebagaimana ditegaskan juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, salat Jumat sampai Jumat berikutnya, puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Maka dengan syarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jtunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Kalau begitu, hendaklah setiap dia melakukan ibadah agar dosanya diampuni seluruhnya, diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bekal melakukan perjalanan ibadah ini adalah tentunya mempelajari hukum-hukum haji dan umrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji dan umrah kalian. Ini pesan. Di samping secara umum sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, dipersyaratkan ibadah harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus beliau juga berpesan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji dan umrah kalian. Kemudian yang keempat, hendaklah seorang memilih teman perjalanan yang baik, yakni dari kalangan orang-orang saleh dan orang-orang yang berilmu. Tujuannya apa? Agar dia bisa mengambil adab, mengambil akhlak dan ilmu dari mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Matsalul jalisi salih was-saw kahamilil misk wa nafikhil qir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek bagaikan kita duduk dengan penjual minyak wangi atau pandai besi. Fahamilul misk imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Maka penjual minyak wangi, kalau tidak dia memberikan minyaknya kepadamu atau kamu membelinya, setidaknya kamu dapatkan aroma yang harum darinya. Ini perumpamaan berkawan dengan orang-orang saleh. Sebaliknya, wanafikhul qir imma ayyahrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Kalau pandai besi, bisa jadi pakaianmu itu terbakar kalau dekat-dekat dengan dia ketika sedang kerja, atau bisa jadi minimal engkau dapatkan bau yang tidak enak. Demikian perumpamaan berteman dengan sahabat yang buruk. Apalagi melakukan safar yang cukup panjang, di mana dalam safar itu biasanya orang yang kadang-kadang terlihat baik akan muncul sifat aslinya. Sehingga kita harus benar-benar memilih teman-teman yang baik. Barangkali ini munasabahnya salah satu manfaat adanya travel ahlu sunnah. Kalau kita nggak punya travel sendiri, kita sulit untuk memilih teman-teman yang baik. Minimal pembimbingnya,
Itu yang paling penting dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai dia membimbing ke jalan yang salah. Ya, saya pernah suatu hari di Mina, pembimbingnya itu sama sekali tidak membimbing jamaahnya. Ya. Jamaahnya jalan-jalan ke sana kemari, tidak sibuk melakukan ibadah, dianya lagi dengar dangdutan. Ya. Maka nilai ibadahnya akan sangat berkurang sekali. Ya, bahkan bisa jadi rusak. Iya. Kalau yang tidak mengerti atau memandang remeh rukun-rukun ibadah haji, bisa jadi rusak. Kadang-kadang datang ke Arafah sebagai rukun haji, ternyata posisi mereka belum masuk Arafah. Pembimbingnya ini cuek aja, yang penting dia sudah melakukan tugas, ngapain capek-capek. Nah, jadinya apa? Jadinya hajinya tidak sah. Sebab al-hajju Arafah. Kata Nabi SAW, haji itu adalah Arafah. Artinya Arafah adalah bagian terpenting di dalam ibadah haji. Jadi harus tahu, harus mengerti batas-batas Arafah. Ternyata orang yang membimbing mereka pun tidak mengerti di mana batas-batas Arafah. Dan sepenting apa keberadaan jamaah itu harus berada di Arafah. Ini penting sekali. Jadi barangkali ini termasuk bagian yang terpenting. Kenapa kita perlu ada perjalanan-perjalanan yang kita buat sendiri antara ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian yang kelima, hendaklah membawa bekal yang cukup. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menceritakan atau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kana ahlul Yaman yahujjun wa la yatazawwadun wa yaquluna nahnul mutawakkilun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu orang-orang Yaman melakukan haji, namun mereka tidak berbekal. Mereka mengatakan nahnul mutawakkilun, kami orang-orang yang bertawakal, enggak perlu berbekal. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nasa. Tetapi ketika mereka sampai di Makkah, karena bekalnya tidak ada, bekalnya habis, mereka kemudian meminta-minta kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi manfaatnya seorang berbekal yang cukup agar dia terpelihara dari meminta-minta kepada manusia, dan ini termasuk dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, dia tidak meminta-minta, maka Allah akan mensucikannya. Dan barang siapa yang merasa cukup dari harta manusia, niscaya Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang merasa cukup dari harta manusia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian yang keenam, persiapan yang keenam sebelum berangkat haji dan umroh, hendaklah berbekal dengan harta yang halal. Ini sangat penting sekali agar ibadahnya diterima dan doa-doanya dikabulkan. Terlebih seorang musafir termasuk salah satu golongan yang doanya mustajab. Jangan sampai dikarenakan dia berbekal dengan harta yang haram, harta hasil riba, harta hasil menipu, pada akhirnya ibadahnya tidak diterima, doanya tidak dikabulkan. Nabi SAW pernah memberikan peringatan, Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi seorang berhaji dari harta yang haram, Allah tidak terima, karena itu bukan dari sesuatu yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah
inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari harta yang baik-baik dan beramal solehlah kalian, sesungguhnya aku, kata Allah, maha mengetahui semua yang kalian kerjakan. Wa qala, juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta-harta yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang, yutilus safara, dia memperpanjang safarnya, dan ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama, dalam keadaan rambutnya kusut masai, demikian pula berdebu, dan dia mengangkat tangannya ke langit. Ini juga sebab-sebab terkabulnya doa. Ya Rabbi, ya Rabbi, dia juga mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Ini juga sebab terkabulnya doa. Wa mat'amuhu haramun, namun sayang sekali ternyata makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram. Wa gudiya bil haram, dan dia tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana doanya akan dikabulkan. Jadi walaupun dia sudah memiliki banyak sebab-sebab terkabulnya doa, tetapi bekal-bekalnya dari harta yang haram, doanya menjadi tidak dikabulkan. Dan subhanallah, kita banyak mendengarkan bagaimana doa-doa Allah kabulkan ketika seorang melakukan perjalanan haji, terutama di tempat-tempat terkabulnya doa seperti di Arafah, demikian pula di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Banyak sekali kita dengarkan orang-orang yang tadinya melakukan berbagai macam kejahatan, kejelekan, dia berdoa minta hidayah, Allah berikan hidayah, sepulangnya dia menjadi lebih baik. Banyak sekali kita saksikan yang seperti ini. Kaum muslimin setiap tahunnya mengadakan ibadah haji atau umrah. Oleh karena itu, ini termasuk keutamaan melakukan perjalanan haji dan umrah yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang ketujuh, dalam perjalanan haji dan umrah, hendaklah seorang berhias dengan akhlak mulia, khususnya ketika dia bergaul dengan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah berpesan, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang melakukan haji di bulan-bulan haji, janganlah dia melakukan perbuatan yang keji, mengucapkan kata-kata kotor, janganlah dia melakukan kefasikan, janganlah dia berdebat untuk membela kebatilan di dalam hajinya tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkanlah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya yang baik itu akan menghapus yang jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Hadis At-Tirmidzi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-8, hendaklah memperbanyak zikir, doa, istighfar, dan ucapan-ucapan yang baik sepanjang perjalanan. Ini penting sekali agar seorang selamat dari ucapan sia-sia. Karena biasanya orang yang melakukan safar itu untuk menghilangkan kejenuhannya atau menghilangkan kerinduannya kepada keluarganya, mereka pada akhirnya terjerumus melakukan perbuatan yang sia-sia, bahkan perbuatan yang haram. Maka Nabi SAW telah mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam saja. Kalau tidak mampu berkata yang baik, hendaklah dia diam saja.
Nabi SAW juga memperingatkan waktu yang lowong ketika kita melakukan safar. Dia termasuk nikmat Allah, jangan sampai kita tertipu dengannya. Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana banyak manusia tertipu dengannya, yakni nikmat kesehatan dan waktu luang, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu hendaklah kita belajar doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meninggalkan rumah sudah ada doanya. Kita doakan juga kepada keluarga kita, astaudiukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Demikian pula keluarga kita mendoakan kita. Demikian pula ketika kita naik kendaraan, kita melakukan safar, itu ada doanya. Masuk ke suatu negeri ada doanya. Mendatangi suatu tempat juga ada doanya. Jalan mendaki ada doanya. Jalan menurun ada doanya. Semuanya ada doanya. Ini hendaklah kita berusaha untuk menghafalnya, atau minimal kita punya semacam buku saku untuk selalu menemani kita membaca doa-doa tersebut. Karena itu tadi, kesempatan melakukan safar adalah kesempatan yang besar untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Kemudian poin yang ke-9, termasuk persiapan dalam perjalanan haji dan umrah atau sepanjang perjalanan, menghindari dari menyakiti manusia. Ini termasuk poin yang senantiasa diingatkan para ulama. Ya, sebelum berbicara tentang hukum-hukum haji dan umrah, ulama banyak menjelaskan poin ini. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan manusia dalam berbagai macam karakternya, yang kadang-kadang menurut mereka itu hal yang biasa, menurut kita kurang ajar. Maka kita harus bersabar menghadapi orang-orang seperti ini, jangan menyakiti mereka. Demikian pula ketika kita dalam kondisi berdesak-desakan, ini luar biasa. Kita mendatangi suatu tempat yang juga didatangi oleh kaum muslimin seluruh dunia, sehingga perlu kesabaran. Ya. Di rumah WC-nya enak, tidak perlu ngantri. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kita harus ngantri, perlu kesabaran. Demikian pula ketika tawaf, ketika melempar jamrah, hampir seluruhnya harus kita bergabung dengan seluruh kaum muslimin, gak ada bedanya. Gak peduli dia pejabat, dia orang kaya, sama. Dia harus bergabung dengan rakyatnya, harus bergabung dengan orang-orang miskin. Pakaiannya pun sama, gak dibedakan. Maka di situ sangat perlu kesabaran. Iya. Demikian pula ulama banyak mengingatkan, jangan sampai mengejar yang sunnah, lalu kita justru meninggalkan yang wajib, yaitu memuliakan kaum muslimin, sampai kita menyakiti mereka hanya gara-gara mau cium Hajarul Aswad. Dia menyenggol kiri kanan sampai ada yang jatuh demi dia agar sampai ke Hajarul Aswad, padahal hukumnya adalah sunnah menciumnya. Dia menyakiti kaum muslimin, hukumnya haram. Maka Nabi SAW telah mengingatkan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang selamat kaum muslimin darinya, yakni dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Hadits Bukhari dan Muslim. Kemudian termasuk adab atau perkara penting yang perlu diperhatikan, diingatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam manasik haji beliau, yakni kewajiban bagi orang-orang yang memiliki ilmu, baik dari kalangan jamaah haji atau umrah maupun yang tinggal di negeri-negeri haram di Makkah atau Madinah. Kewajiban mereka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu poin khusus yang diingatkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Sebab ini adalah kesempatan yang besar untuk berdakwah. Dan subhanallah, betapa kita melihat, ya,
Betapa kita melihat banyak sekali orang yang mendapatkan hidayah dengan dakwah yang dilakukan para ulama ketika musim-musim haji ini. Ya, saya mau ceritakan ada seorang tokoh, ya, nggak perlu saya sebutkan dia dari organisasi mana. Dia dari satu organisasi terkenal. Terkenal dengan apa? Dengan syirik dan bid'ahnya. Dia tokoh. Walhamdulillah setelah pulang haji dia mendapatkan hidayah. Dari mana dia dapatkan hidayah? Hanya dari buku-buku yang dibagikan di bandara. Ini hanya berdakwanya lewat buku. Buku-buku berbahasa Indonesia yang dibagikan di bandara. Awalnya pun sebetulnya dia nggak mau baca, malas bacanya. Kebetulan dia tertimpa suatu penyakit, akhirnya dia tidak ikut jalan-jalan. Ya, ini sebetulnya termasuk kebiasaan yang jelek. Di tanah suci menghabiskan waktu untuk jalan-jalan. Qadarullah, Allah takdirkan beliau sakit. Akhirnya tidak ikut jalan-jalan, kerjaannya nggak ada. Akhirnya beliau buka buku tersebut satu persatu. Dibacalah buku Syekh bin Bas, buku Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani. Walhamdulillah, dari situlah beliau awal mengenal tauhid, mengenal sunnah. Pada akhirnya sampai hari ini beliau telah meninggalkan semua bentuk kesyirikan dan kebid'ahannya. Apa saja bentuk dakwah yang bisa kita lakukan? Membagi-bagi buletin, membagi-bagi kaset ceramah, membagi-bagi buku-buku, ataupun berdakwah secara langsung. Ini termasuk yang diperingatkan para ulama. Baik, ini termasuk kesempatan yang besar untuk berdakwah. Dan barangkali ini juga salah satu fungsi utama adanya travel-travel ahlus sunnah untuk berdakwah kepada jamaah haji, khususnya yang mengikuti travelnya tersebut. Ini penting sekali dan tidak ada suatu keistimewaan yang lebih antara travel ahlu sunnah dengan yang lainnya kecuali pada dakwahnya, pada ilmunya, pada pengajarannya, dan berjalan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ini yang harus kita bimbing umat ini kepadanya. Jangan hanya sekedar mengejar keuntungan belaka atau mengikuti selera pasaran sehingga keuntungannya semakin besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Iya, mudah-mudahan tampilnya agen-agen perjalanan haji dan umroh dari kalangan ahlus sunnah yang tidak menonjolkan jalan-jalan, wisata, hiburan dan sebagainya, tetapi menonjolkan sunnah, menonjolkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti yang lebih baik dari yang didapatkan dari jalan yang salah. Iya. Dan ada cukup panjang nasihat Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam kitab beliau At-Tahqiq wal Idah li katsirin min masail al-hajj wal umrah. Silakan dirujuk nasihat beliau untuk berdakwah, untuk berdakwah di musim-musim haji dan umrah. Baik. Ini diantara nasihat-nasihat para ulama, 10 persiapan atau adab serta akhlak yang senantiasa harus ada bersama kita ketika melakukan ibadah haji dan umrah. Kita masuk pada keutamaan haji dan umrah. Nabi SAW bersabda, "Al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah." Dalam hadits Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, satu umroh sampai umroh berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, naral jihada
afdalul amal, naral jihad afdalul amal, afala nujahid? Ya Rasulullah, kami memandang jihad adalah amalan yang paling penting, yang paling afdal. Tidakkah kita ikut berjihad? Qala lakunna afdalul jihad hajjun mabrur. Kata Nabi SAW, untuk kalian para wanita adalah jihad yang paling afdal haji yang mabrur, haji yang mabrur. Demikian pula dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun? Ya Rasulullah, apakah atas wanita itu ada jihad? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi, al-hajju wal umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, atas mereka kewajiban jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu jihad pada haji dan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian apa yang dimaksud dengan haji yang mabrur? Dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, wal hajrul mabrur huwa alladhi ya'ti bihi al-muslim wifqan lis-sunnah atau li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang seorang mengamalkannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan haji mabrur. Ini kategori haji mabrur yang pertama. Ma'al bu'di 'anir rafathi wal fusuq, dan juga dengan menjauhi ucapan-ucapan yang keji dan perbuatan-perbuatan kefasikan. Ini kategori haji mabrur yang kedua. Wal imtina amma muni al muhrim min fi'lih, demikian pula dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang melakukan ihram. Inilah yang disebut dengan haji mabrur, haji yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ikhlas karena Allah, dan sepanjang dia melakukan haji, dia menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Lalu tandanya apa? Tandanya seorang telah mendapatkan haji mabrur, tandanya, kata Syekh, ketika dia pulang kampung, dia menjadi lebih baik. Kalau tadinya dia misalkan masih suka melalaikan sholat, sekarang sholatnya rajin. Kalau tadinya masih suka menyakiti sahabat-sahabatnya, sekarang tidak lagi. Itu tandanya haji yang mabrur. Dan tentunya dia melakukan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, karena ini syarat diterimanya ibadah. Sehingga kalau seorang melakukan ibadah haji hanya supaya disebut Pak Haji, atau ada keinginan agar dia disebut Pak Haji sehingga dia makin dihormati di tengah-tengah masyarakatnya, demikian pula dia melakukan umroh agar gengsinya itu naik, maka ibadahnya sia-sia. Ibadahnya sia-sia belaka karena dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pembahasan berikutnya tentang hukum umrah atau hukum haji dan umrah. Ulama seluruhnya sepakat haji dan umrah adalah kewajiban yang harus segera dilakukan, tidak boleh tunda-tunda. Kewajiban yang harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Dalam hidup minimal 1 kali melakukan ibadah haji dan umrah. Kalau seorang melakukan haji tamattu, berarti sudah mencakup umrah di situ. Kalau dia melakukan haji qiran atau ifrat, atau dia melakukan ifrat saja, berarti dia belum mengamalkan umrah. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia haji ke Baitullah barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril alaihi salam
dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu engkau bersaksi bahwasannya tiada yang berhak diibadah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa an tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Wa tahujja wa ta'tamir, dan engkau melakukan haji serta melakukan umrah. Ini dalam lafaz Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Adapun yang masyhur dalam lafaz Muslim itu tidak ada wa ta'tamir, tidak ada umrah. Jadi haji dan umrah termasuk kewajiban. Kita masuk dalam pembahasan syarat-syarat haji dan umrah. Ini syarat-syaratnya sama antara haji dan umrah. Ulama menjelaskan ada 5 syarat kewajiban haji dan umrah, ditambah syarat yang ke-6 bagi wanita. Yang pertama Islam, karena Allah tidak mungkin menerima amalan orang-orang kafir. Walaupun demikian, orang kafir pun ditujukan kepada mereka perintah syariat, tetapi ketika mereka melakukan tidak ada manfaatnya, sebab terhapus amalannya. Hanya saja mereka tetap akan diazab pada hari kiamat dikarenakan meninggalkan haji dan umrah. Bukan saja diazab karena kekafirannya, juga diazab karena meninggalkan sholat, karena meninggalkan haji dan umrah, meninggalkan puasa dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah katakan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakun minal musallin." Ketika ditanya orang-orang kafir di hari kiamat, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan, kami dulunya tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Berarti dia diazab karena meninggalkan sholat. Demikian pula seluruh kewajiban. Jadi bukan saja diazab karena kekafirannya. Syarat yang kedua, berakal. Karena Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalam an thalathatin, 'anil na'im hatta yastayqidha, wa 'anis sabi hatta yahtalima, wa 'anil majnun hatta ya'qila." Dalam hadis Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, pena itu diangkat dari 3 golongan. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang gila sampai dia berakal. Artinya orang yang gila, yang tidak berakal, tidak ada kewajiban haji. Yang ketiga balik. Yang ketiga balik, berdasarkan hadis yang tadi, hadis yang sama. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan dari anak kecil sampai dia balik. Hanya saja anak kecil boleh melakukan ibadah haji maupun umrah, maka dia akan mendapatkan pahala. Demikian pula orang tuanya yang membawanya juga akan mendapatkan pahala. Tapi harus hati-hati, harus ekstra dijaga ketat, sebab ini manusia banyak sekali, jangan sampai anaknya hilang. Iya. Datang seorang wanita, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ali hadza hajjun?" Dia mengangkat anaknya dan dia mengatakan, "Apakah anak ini boleh melakukan haji?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am walaki ajrun." Iya, dan kamu akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Dan apabila anak kecil melakukan haji, itu belum, ya, atau dia melakukan umroh, itu belum menutupi kewajibannya. Artinya kalau dia sudah dewasa, dia masih harus melakukan haji atau umroh. Iya. Dan juga anak kecil hendaklah dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang melakukan ihram. Dan balik itu diketahui dengan 4 tanda. Yang pertama, mengeluarkan mani dengan syahwat. Yang kedua, tumbuhnya bulu-bulu kemaluan. Yang ketiga, mencapai umur 15 tahun. Yang keempat, haid bagi wanita. Ini tanda balik. Kalau seorang sudah memiliki salah satu tanda ini, berarti dia sudah wajib melakukan haji atau umrah. Syarat yang keempat, merdeka bukan budak.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ayyuma 'abdin hajja thumma u'tiqa fa 'alaihi hajjatan ukhra. Seorang hamba mana saja yang melakukan haji, seorang budak yang melakukan haji kemudian dia dibebaskan, maka dia masih wajib melakukan haji berikutnya. Hadis Al-Baihaqi disahihkan Syekh Al-Albani dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Syarat yang kelima, memiliki kemampuan badan dan harta. Berdasarkan firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia haji ke Baitullah barang siapa yang mampu melakukan perjalanan haji ke sana. Yakni mencakup kesehatan badan dan kemampuan harta. Siapa yang badannya sehat, hartanya mampu, wajib baginya melakukan haji dengan segera. Enggak boleh dia tunda-tunda. Ada faedah yang saya lupa tadi. Kalau seorang melakukan haji yang sunnah, yang kedua, atau umroh yang sunnah, kemudian dia sudah masuk pada amalan itu, maka amalannya menjadi wajib. Karena Allah mengatakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh bagi Allah. Maka orang yang memiliki kesehatan badan, memiliki kemampuan harta, wajib baginya untuk melakukan haji atau umroh dengan segera. Enggak boleh dia tunda-tunda. Tidak boleh dia tunda-tunda. Kalau dia memiliki kemampuan badan dan harta. Ukurannya apa? Orang yang dikatakan mampu secara harta, kalau sehat sudah jelas. Kalau secara harta ukurannya bagaimana? Ukurannya adalah dia memiliki ongkos perjalanan dan dia mampu menafkahi keluarganya sampai dia kembali. Dia mampu menafkahi keluarganya sampai dia kembali. Artinya orang-orang yang wajib dia nafkahi sudah dia tinggalkan nafkah yang cukup. Dan juga kalau dia memiliki hutang, dia bayar dulu hutangnya. Ini hutang ini berat, permasalahan hutang berat, ya. Kalau perlu orang mau mati jangan dulu mati, bayar dulu hutangnya. Karena kalau sudah mati dan ada hutang, itu akan menjadi pemberat dia nanti, menjadi pemberat dia di hari kiamat kelak. Maka orang yang memiliki hutang, terlebih dahulu dia harus membayar hutangnya. Kecuali kalau hutangnya itu misalkan sudah diatur pembayarannya setiap bulan sekian, dan dia mampu membayarnya kalau sudah jatuh temponya, dan dia juga memiliki harta untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Dan apabila sudah jatuh tempo, walaupun orang yang memiliki piutang memberikan izin, dia tidak wajib untuk berhaji, tapi boleh. Misalkan dia memiliki hutang kepada si fulan, fulan mengatakan enggak usah dibayar dulu, kamu berhaji aja dulu. Itu pun tidak wajib dia pergi haji, dia bayar aja dulu hutangnya. Namun kalau dia mau pergi boleh, karena sudah diizinkan oleh pemilik piutang. Iya. Kemudian syarat yang keenam, khusus bagi wanita, apabila melakukan haji atau umrah, hendaklah ditemani mahram. Harus ditemani mahram. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin." Seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahram. "Wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun." Dan tidak boleh seorang menemuinya, seorang laki-laki menemuinya kecuali dia bersama mahramnya. Faqala rajulun, lalu berkata seseorang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishi kadza wa kadza." Saya ingin ikut berjihad dengan pasukan ini dan pasukan itu. Wa imra'ati turidul hajja. Akan tetapi istriku mau melakukan haji. Faqala ukhruj ma'aha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keluarlah bersama istrimu. Ini menunjukkan apa? Begitu pentingnya syarat mahram bagi wanita, sampai-sampai suaminya yang sudah terdaftar pergi jihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk menemani istrinya karena mau melakukan haji. Iya.
Dan mahram ini mahram beneran, bukan mahram sementara atau mahram buatan, ya, mahram-mahraman. Mahram beneran itu adalah, maksudnya mahram itu apa? Yang haram dinikahi selama-lamanya. Yang haram dinikahi selama-lamanya dikarenakan karena permasalahan nasab atau sebab yang mubah, atau sebab yang mubah. Iya. Contoh mahram dari nasab. Bapaknya, anaknya, saudaranya, ini saudara laki-lakinya, pamannya dari pihak bapak, yakni saudara bapaknya, atau pamannya dari pihak ibu. Itu namanya mahram. Selain itu bukan mahram. Selain itu bukan mahram. Artinya ke atasnya ke bawahnya mahram. yakni bapaknya ke atasnya kakeknya itu mahram, anaknya ke bawahnya itu mahram. Iya. Selain itu bukan mahram. Atau mahram dengan sebab yang mubah, seperti saudara sepersusuan, atau bapak susuannya, atau anaknya, kemudian pamannya, kemudian pamannya dari pihak bapak susuan maupun ibu susuan. Iya. Atau karena pernikahan, seperti mertuanya, atau anak suaminya, anak tiri misalnya. Iya. Demikian pula siapa? Menantunya, atau suami putrinya, ya. Menantunya atau suami putrinya. Ini mahram karena pernikahan. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan mahram, yang diharamkan menikah untuk selama-lamanya. Diharamkan menikah untuk selama-lamanya. Adapun yang diharamkan menikah sementara, maka itu bukan mahram. Seperti saudara ipar, itu bukan mahram, karena diharamkan menikahnya hanya sementara. Demikian pula mahram karena sebab yang haram, seperti terjadi al-mula'anah, saling melaknat antara suami istri. Ini sudah haram lagi, menikah lagi, tetapi dia bukan mahram yang dimaksud. Baik, ini syarat yang ke-6. Kita masuk pada permasalahan waktu melakukan umrah. Waktu melakukan umrah adalah sepanjang tahun, tidak ada batasan, kecuali haji pada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun tempat memulai haji atau umrah, ini disebut dengan miqat makaniyah, tempat-tempat yang diwajibkan memulai umrah di situ atau memulai haji di situ. Ya, yakni memulai ihramnya. Ihramnya adalah rukun, memulai di situ adalah wajib. Dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah Dzulhulaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi penduduk Madinah Dzulhulaifah sebagai miqatnya, tempat awal mereka memulai ihram. Dan seluruh yang melewati kota Madinah, maka mereka lewat di Dzulhulaifah. Wa li ahli Syam al-Juhfah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk penduduk Syam adalah al-Juhfah. Maka penduduk Syam harus memulai ihram dari situ, dan siapa saja yang lewat di situ. Wa li ahli Najd qarnal manazil, dan penduduk Najd dan siapa saja yang melewati Najd, tempat ihramnya adalah qarnul manazil. Wali ahli Yaman Yalamlam, dan bagi penduduk Yaman miqatnya adalah Yalamlam. Dan semua yang melewati rute negeri Yaman, termasuk Indonesia, Malaysia dan negara-negara sekitar kita, itu biasanya melewati Yalamlam. Iya. Maka wajib untuk memulai ihram dari situ, dan biasanya dilewati di pesawat, harus dimulai dari situ. Kalau sampai lewat Yalamlam, sudah sampai di Jeddah misalkan, dia baru mulai ihram, baru mau menggunakan pakaian ihram, maka dia terkena denda, terkena dam, harus menyembeli seekor kambing
untuk dibagikan kepada penduduk Makkah dan dia tidak boleh makan darinya sedikit pun. Ini salah. Ini salah kalau baru mau ihram di Jeddah. Kecuali kalau tujuannya sampai di Jeddah mau ke Madinah terlebih dahulu, maka nanti dia mengikuti mikotnya Ahlul Madinah. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna." Maka itulah mikot-mikot penduduk tersebut dan siapa saja yang melewati negeri mereka. Liman kana yuridul hajja wal umrah, bagi siapa yang mau melakukan haji dan umrah. Faman kana dunahunna famuhalluhu min ahlihi. Adapun yang tinggalnya setelah mikot, yakni rumahnya di dalam mikot, setelah mikot, maka tempat ihramnya dari rumahnya sendiri. Wa kadzalika hatta ahla Makkah yuhilluna minha. Demikian pula sampai penduduk Mekah itu melakukan ihram dari Makkah itu. Iya. Ini ihram ketika haji bagi penduduk Makkah. Adapun ketika umrah ada hukum khusus lagi bagi penduduk Makkah, penduduk tanah haram, dia harus keluar ke daerah halal. Di antaranya yang terkenal di Tan'im atau Ju'ranah. Pokoknya daerah yang halal, tidak termasuk daerah haram. Enggak harus di Tan'im. Bisa di tempat lain, yang penting daerah halal. Iya, ini khusus umrah. Kalau haji bisa langsung dari rumahnya. Dan juga dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, wa muhallu ahli al-Iraq min dzati irqin. Adapun tempat ihramnya penduduk Irak, yaitu Kufah, Basra dan sekitarnya adalah dzatu irqin. Ini 5 nama tempat yang kita diwajibkan melakukan ihram dari situ. Baik, kita masuk dalam urutan rincian amalan-amalan umrah. Ini pembahasan terakhir. Tadi di awal sudah kita berikan gambaran secara global. Amalan umrah itu hanya 4. Sekarang kita masuk pada rinciannya. Yang pertama, ihram dari miqat. Apa ini maksud dengan ihram? Ihram itu maksudnya adalah berniat untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Dan dia termasuk rukun. Memulainya dari miqat itu adalah termasuk kewajiban. Artinya kalau seorang sudah kelewat miqat, dia baru ihram, hajinya sah. Tapi kalau dia tidak ihram sampai selesai haji, maka hajinya tidak sah karena dia meninggalkan rukun. Maka yang pertama sekali, hendaklah kita mendatangi miqat, kemudian memotong kuku, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan kalau perlu. Itu bukan termasuk amalan umrah. Hanya saja kalau dilakukan setelah ihram dilarang. Makanya disuruh potong kalau perlu. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Iya. Terkecuali orang yang memiliki niat untuk menyembelih hewan kurban, apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dia tidak boleh lagi memotong-motong atau mencabut atau memendekkan kumisnya. Dan tidak dibenarkan mencukur atau memotong jenggot. Ini hukumnya haram, telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Kemudian hendaklah mandi seperti mandi janabah. Diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dari Kharijah bin Zaid bin Thabit dari bapaknya, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ightasala. Bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ihram dan beliau mandi. Dan mandi ini juga berlaku bagi wanita haid dan nifas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Asma binti Umais radhiyallahu anha untuk mandi. Ketika itu beliau melahirkan di Dzulhulaifah. Jadi dalam perjalanan haji ke Baitullah sampai di Dzulhulaifah beliau melahirkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mandi. Artinya apa? Wanita haid dan nifas boleh melakukan ibadah haji, kecuali satu yang dia tunda pelaksanaannya, yaitu tawaf. Semua ibadah amalan haji dan umrah
boleh dia lakukan, kecuali satu ditunda, tunggu sampai suci, yaitu tawaf. Kemudian disunahkan untuk menggunakan wangian pada tubuh, menggunakan minyak wangi. Ini bagi laki-laki. Tetapi minyak wangi ini jangan dikenakan pada pakaian ihram. Jangan pula mengenai tubuh yang akan tertutup pakaian ihram. Tentang sunnahnya ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Mungkin saya tidak bacakan hadisnya secara detail karena waktu kita terbatas. Ini sebetulnya ada makalah yang mudah-mudahan bisa dicetak, insyaallah taala bisa antum miliki. Kemudian, pakaian ihram tidak boleh dikenakan wewangian karena Nabi SAW melarang wala talbathu minas siyab syai'an massahu za'faran. Jangan kalian menggunakan pakaian yang telah dikenai oleh minyak wangi. Bagi yang mikotnya dilewati dengan kendaraan yang tidak mungkin berhenti, seperti pesawat, seperti orang Indonesia melewati Yalamlam. Bagaimana dia melakukan amalan-amalan itu? Lakukan sebelum naik pesawat, atau lakukan di pesawat, nggak ada masalah. Jadi dari rumah, di bandara, atau di pesawat boleh dia lakukan. Iya, ini nggak masalah, pakai aja pakaian ihram ketika naik pesawat. Iya. Pakaian ihram itu terdiri dari 2 helai, dan yang afdal berwarna putih. Tidak harus berwarna putih, tetapi afdal berwarna putih. Ya, 2 helai, satu disarungkan di bagian bawah dan satu di bagian atas. Ya, semacam izar dan rida. Dan ulama menyebutkan hikmah menggunakan pakaian ihram yang putih, yang tidak dibedakan antara pejabat maupun bawahan, rakyat maupun penguasa, yang kaya maupun yang miskin. Hikmahnya apa? Untuk mengingatkan kematian. Siapapun dia, matinya hanya membawa kain kafan. Ini hikmah yang disebutkan oleh Syekhuna Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam manasik beliau. Adapun bagi wanita, tidak ada pakaian khusus untuk ihram. Tidak ada pakaian khusus untuk ihram. Dia menggunakan pakaian yang menutup auratnya, kecuali tidak dibolehkan menggunakan cadar maupun kaos tangan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Wala tantaqibil mar'atul muhrima wala talbasil quffazain." Janganlah wanita yang sedang ihram bercadar, jangan pula menggunakan kaos tangan. Ini dalil yang jelas akan disyariatkannya cadar dan kaos tangan. Ini bukan dalil sebaliknya, justru dalil menetapkan cadar dan kaos tangan itu disyariatkan. Kenapa? Karena hadis ini menunjukkan dahulu para sahabiat sudah biasa menggunakan hal itu, sehingga Nabi SAW perlu mengatakan hendaklah itu dibuka. Dan bukan berarti menampakkan wajahnya, bukan, tetapi ditutup wajahnya dengan kerudungnya, dengan jilbabnya, bukan dengan niqab. Demikian pula ditutup tangannya dengan jilbabnya. Iya, jadi bukan berarti ditampakkan, tidak. Kemudian disunnahkan apabila sudah masuk waktu sholat, hendaklah melakukan sholat terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan. Kalau tidak, maka minimal dia sholat sunnah wudu. Dan yang sahih, tidak ada sholat khusus untuk ihram ini. Tidak ada sholat khusus untuk ihram. Iya. Kemudian setelah itu masih berada di miqat, hendaklah dia naik kendaraan, lalu mulai berniat ihram untuk melakukan umrah. Disinilah awal mulanya dia melakukan ihram. Yang tadi baru persiapan. Amalan-amalan yang tadi baru persiapan. Setelah dia sudah siap menggunakan pakaian ihram, setelah naik kendaraan, dan diriwayatkan dari sebagian sahabat kendaraannya itu sudah mengarah ke Makkah, yakni sudah mengarah ke Makkah, baru dia berniat ihram dengan mengucapkan labbaika umratan.
Kalau dengan haji, labbaika hajjan wa umratan. Iya, sebagaimana riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini yang diucapkan. Artinya apa? Kusambut panggilanmu ya Allah untuk melakukan umrah. Dan ini bukan ucapan niat. Ini termasuk ibadah, lafaz ibadah, lafaz zikir yang harus dia ucapkan. Dan ini bukan dalil niat boleh diucapkan. Kalaupun dia menjadi dalil ucapan niat, maka ini khusus bagi haji. Adapun untuk sholat tidak ada dalilnya. Ini jelas. Ini khusus bagi haji, bukan untuk sholat. Setelah itu hendaklah dia membaca kalimat talbiyah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Talbiyah yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah labbaika Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, kusambut panggilanmu ya Allah. La syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu, kusambut panggilanmu. yakni panggilan haji. Ini panggilan dari Allah. Innal hamda wan ni'mata lak, sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan itu milikmu. Wal mulka la syarikalak, demikian pula kerajaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini kalimat tauhid. Ini kalimat tauhid. Sangat disayangkan apabila seorang mengucapkan ini tetapi dia tidak memahami tauhid dengan benar. Tidak ada manfaatnya ucapannya kalau dia tidak memahami tauhid dengan benar. Kemudian ulama menjelaskan, apabila seorang khawatir dia tidak dapat menyelesaikan umrohnya, ini biasanya wanita haid, wanita yang takut haid, maka hendaklah dia melakukan al-ishtirat fin niyah, pensyaratan di dalam niat. Misalnya dia mengatakan, fa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Ya Allah, apabila aku dihalangi oleh satu penghalang, maka akhir ibadahku ketika engkau menghalangi aku menyempurnakannya tersebut. Ini perlu sekali diucapkan. Faidahnya apa? Faidahnya ketika dia terhalangi dari menyempurnakan haji atau luput darinya satu rukun haji atau umroh, maka dia tidak dikenakan denda, dia tidak dikenakan fidyah. Sebab orang yang misalkan dia luput dari Arafah, maka dia dikenakan denda. Kalau dia luput dari Arafah, hajinya sudah tidak sah. Atau dia tertahan karena satu kecelakaan atau karena satu kejahatan di jalan, sampai dia tertahan, waktu haji sudah habis. Kalau dia mengucapkan ucapan pensyaratan ini, dia tidak dikenakan denda. Atau wanita haid, wanita haid belum sempat tawaf, jadwal keberangkatan pesawat sudah sudah masuk jadwalnya, rombongannya nggak mau menunggu, akhirnya dia tidak menyempurnakan umrohnya. Maka kalau dia tidak mengucapkan ucapan ini, dia harus mengeluarkan fidyah, yakni berupa menyembelih seekor kambing dibagikan untuk fuqara Makkah. Baik. Dan ulama menjelaskan, boleh bagi wanita untuk minum obat penunda haid selama itu tidak membahayakannya. Ini boleh. Kemudian dalam perjalanan ke Makkah, hendaklah memperbanyak talbiyah, yakni memperbanyak ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini termasuk sunnah. Dan dengan mengangkat suara, dengan mengangkat suara. Ini tempat-tempat khusus untuk mengangkat suara. Artinya apa? Asalnya berzikir itu harus dengan lemah lembut. Hanya saja ada tempat-tempat khusus, ada dalil-dalil khusus untuk mengangkat suara. Di antaranya ketika seorang dalam perjalanan dari miqat sampai ke Makkah. Dan talbiyah ini terus diucapkan. Kapan berhenti? Berhenti ketika menjelang tawaf. Sampai di Makkah dia berhenti, sebelum tawaf dia berhenti melakukan talbiyah. Kecuali haji, berhentinya pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada lemparan terakhir pada Jamrah Aqabah. Itu kalau haji. Kalau umrah sebelum tawaf. Mengucapkan talbiyah secara berjamaah ini termasuk bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan boleh memakai sandal, bahkan disunahkan memakai sandal
atau sepatu yang tidak menutupi mata kaki. Boleh juga yang berihram itu misalkan pakai cincin, kacamata, jam tangan, atau sabuk, tas. Ini tidak mengapa, tidak ada larangan. Iya. Demikian pula kalau pakaian ihramnya kotor, dia mau cuci atau ganti yang baru juga tidak masalah. Dan hendaklah senantiasa memperhatikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjauhi kata-kata kotor selama melakukan ibadah ini. Kemudian ulama menjelaskan larangan ihram itu ada 9. Yang pertama, memotong rambut. Ini yang paling penting yang harus kita tahu. Larangan-larangan ihram ada 9. Yang pertama, memotong rambut. Ini mencakup rambut seluruh badan. Baik. Mencakup rambut seluruh badan, tidak boleh dipotong. Makanya tadi di awal kita katakan, kalau perlu dipotong, dipotong. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, dilarang menggunakan wewangian. Adapun yang sebelumnya menggunakan wewangian itu sebelum ihram. Sebelum ihram. Kalau sudah ihram, sudah mengatakan labbaika umratan, sudah tidak boleh lagi menggunakan wewangian. Yang keempat, tidak boleh mengenakan penutup kepala yang menempel seperti peci, kopiah dan sebagainya, songkok itu enggak boleh. Sorban juga enggak boleh. Kalau tidak menempel seperti payung atau dia berteduh di bawah sebuah pohon, maka ini tidak mengapa. Yang keenam, tidak boleh membunuh hewan tanah haram. Bahkan juga tidak boleh sekedar menakut-nakuti sampai dia lari. Demikian pula tidak boleh mencabut atau merusak tumbuhan yang tumbuh sendiri di tanah haram. Yang ketujuh, tidak boleh melakukan akad nikah dan melamar atau menikahkan dan melamarkan untuk orang lain, juga tidak boleh. Yang kedelapan, tidak boleh berhubungan suami istri. Yang kesembilan, tidak boleh juga bercumbu antara suami istri, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Ini 9 larangan. Apa hukumannya kalau melakukan larangan-larangan ini? Hukumannya ada 5 bentuk. Melakukan pelanggaran yang nomor 1 sampai 5, hukumannya adalah membayar fidyah, berupa menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin. Setiap satu orang mendapatkan setengah sok, atau berpuasa 3 hari. Boleh memilih. Yang kedua, melakukan pelanggaran nomor 6. Nomor 6 apa pelanggarannya? Membunuh hewan tanah haram. Maka dia harus menyembelih hewan yang semisal dengannya, yang biasa digunakan untuk zakat, yakni kambing, sapi atau onta. Atau lalu dia bersedekah dengannya, dan dia tidak boleh makan darinya sedikit pun. Atau dia takar dengan makanan dan membaginya kepada fakir miskin. Misalnya dia membunuh burung itu seharga makanan 10 piring, maka dia harus membagi 10 piring tersebut bagi orang-orang miskin, setiap orang mendapatkan setengah sok. Ataupun dia berpuasa sejumlah orang-orang miskin tersebut. Iya. Kemudian yang ketiga, jika dia melakukan pelanggaran nomor 7, maka tidak ada fidyah atasnya. Pelanggaran nomor 7 apa? Melakukan akad nikah atau melamar. Ini tidak ada fidyah, tetapi dia berdosa. Dia berdosa. Dan hukum nikahnya menjadi nikah syubhat. Nikah ini harus diulang setelah ihram. Yang keempat, jika melakukan pelanggaran nomor 8, yakni berhubungan suami istri, maka apabila dalam haji sebelum tahallul awal, hajinya tidak sah. Hajinya tidak sah dan dia harus membayar fidyah, yaitu menyembelih seekor unta. Ini berat, ini pelanggaran berat. Hukumannya pun berat. Dan dia wajib mengqadha haji tersebut tahun depan. Jadi 3 hukumannya. Baik. Tetapi kalau dia lakukan setelah tahallul awal, hajinya sah, namun dia tetap wajib membayar fidyah, yakni berupa seekor kambing. Adapun umrah, jika dilakukan sebelum tawaf dan sa'yu, maka batal umrahnya. Dia berjima, berhubungan suami istri sebelum tawaf atau sa'yu, maka batal umrahnya. Dia harus melakukan umrah lagi. Kalau umrah sih mudah, tinggal dia keluar ke Tan'im, dia lakukan umrah lagi. Adapun melakukan pelanggaran nomor 9, yakni bercumbu dengan istri selain pada kemaluannya, walaupun sampai mengeluarkan air mani,
maka hajinya tidak sampai batal. Hendaklah dia menyembelih unta jika itu dilakukan sebelum tahallul awal. Jika setelahnya, maka hendaklah dia menyembelih seekor kambing. Dan bagi wanita sama saja hukumannya, kecuali dia dalam keadaan dipaksa. Baik, ini yang berkenaan dengan poin pertama, ihram. Kita masuk pada amalan yang kedua, yaitu tawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Termasuk rukun. Nabi SAW bersabda tentang keutamaannya, "Man tafa bil bait wa shalla rak'atain kana ka'id raqabatin." Barang siapa tawaf di Baitullah lalu dia salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tawaf ini adalah dengan mengitari Ka'bah, Baitullah. Dan ini satu-satunya tempat, tempat yang Allah syariatkan untuk kita mengitarinya. Selain itu tidak ada lagi yang disyariatkan. Tidak gunung tertentu atau batuan tertentu, tidak ada. Semuanya adalah mengada-ngada dalam agama. Disunahkan seorang masuk Makkah di waktu siang setelah mandi, karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini sunnah. Tiba di Masjidil Haram, disunahkan untuk beristirahat sejenak sebelum memulai tawaf. Masuk dengan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Tidak ada doa khusus. Masuk Masjidil Haram tidak ada doa khusus. Sama dengan memasuki masjid yang lainnya, baik ketika melakukan haji maupun melakukan umrah. Kemudian sebelum melakukan tawaf, hendaklah melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Yakni selempangkan pakaian atas ke bawah ketiak kanan dan membiarkan pundak kanan terbuka dan pundak kiri tetap tertutup. Ini seperti yang kita sering lihat. Pundak kanan terbuka, pundak kiri tetap tertutup. Dan ittiba ini khusus bagi laki-laki. Dan khusus dilakukan pada tawaf kudum dan tawaf umrah. Adapun selain itu tidak disyariatkan. Ini termasuk kesalahan banyak orang. Sudah selesai tawaf masih bahunya terbuka. Apalagi ketika sholat, ini dilarang. Kemudian setelah siap ittiba, maka hendaklah dia menuju Hajarul Aswad, menghadapnya, menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya tanpa ada suara ciuman. Jika tidak memungkinkan, hendaklah menyentuhnya dengan tangan kanan dan mencium tangan yang menyentuhnya tersebut. Jadi jika tidak bisa mencium langsung, cium tangan kita yang menyentuhnya. Jika tidak memungkinkan juga, maka dengan tongkat atau yang sejenisnya, kemudian mencium tongkat tersebut. Jika tidak memungkinkan juga, maka cukup berisyarat kepadanya. Jadi dengan mengangkat tangan berisyarat kepadanya. Ini pilihan-pilihan mana yang memungkinkan bagi kita, dan semuanya hukumnya sunnah. Dan dijelaskan dalam dalil-dalil yang sahih, kalau seorang bisa menciumnya, hendaklah dia ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ini zikir yang dibaca. Kalau dia bisa cium, dia ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tetapi kalau dia tidak bisa cium, hanya berisyarat, dia ucapkan Allahu Akbar saja. Kemudian setelah itu lakukan tawaf sebanyak 7 putaran mengelilingi Ka'bah, dimulai dari Hajarul Aswad, dan posisi Ka'bah adalah di sebelah kiri. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi itu terhitung 1 putaran. Dan disunahkan untuk berlari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama. Ini disunahkan ketika tawaf umroh dan tawaf kudum pada haji. Selain itu tidak. Tawaf ifadah maupun tawaf wada tidak disyariatkan. Disyariatkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama, setelahnya berjalan sampai ke 7. Lari-lari kecil dan ittiba, menyelempangkan kain sampai terbuka bahu, salah satu bahu, tidak disyariatkan bagi wanita berdasarkan ijma'. Ini khusus bagi laki-laki. Jadi wanita tetap berjalan.
Dan disyariatkan sepanjang tawaf untuk memperbanyak zikir dan doa. Akan tetapi tidak ada zikir dan doa khusus yang disunnahkan selain tadi yang dibaca ketika memulai tawaf, Bismillahi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Dan juga pengecualian zikir khusus ketika seorang berada di antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Ya, saya nggak ada proyektor, mau saya tunjukkan yang mana itu Rukun Yamani. Ka'bah itu kan segi 4. Jadi sudut Rukun Yamani itu setelah kita berputar mengelilingi Ka'bah, maka dia sudut terakhir sebelum Hajarul Aswad. Maka sudah sampai di sudut Rukun Yamani itu disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibaca terus sampai tiba di Hajarul Aswad. Ketika tiba di Hajarul Aswad, dibaca lagi Bismillahi Allahu Akbar, kemudian terus lanjut sampai 7 putaran. Jadi tidak ada doa khusus kecuali di situ antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Namun disyariatkan memperbanyak zikir dan doa ketika tawaf dengan doa-doa apa saja yang umum. Tidak ada doa khusus. Iya, dan tidak boleh mengeraskan suara. Ya, ada sebagian jemaah, ya, terutama dari Turki, itu rombongan keras kalau berzikir. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Harus pelan-pelan agar tidak mengganggu orang yang lagi sholat, lagi berzikir dan lain sebagainya. Iya. Dan tidak disyariatkan menyentuh Ka'bah selain Hajarul Aswad dan Rukun Yamani. Tidak disyariatkan menyentuh Ka'bah selain Hajarul Aswad dan Rukun Yamani. Yakni Rukun Yamani disyariatkan juga untuk disentuh. Disyariatkan juga untuk disentuh. Iya. Dan juga dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar kalau memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka tidak perlu berisyarat kepadanya. Tidak perlu berisyarat kepadanya seperti pada Hajarul Aswad. Iya. Kemudian tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan mengusapkan tangan ke badan setelah menyentuh Hajarul Aswad atau Rukun Yamani. Ini termasuk bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Iya. Dan juga ulama menjelaskan tidak ada satu benda pun di dunia ini yang disyariatkan untuk diusap dan dicium selain Hajarul Aswad. Tidak untuk diusap saja selain Rukun Yamani. Adapun selain itu, ya, apakah batu-batuan, Ka'bahnya, kiswahnya atau makam Ibrahim, sama sekali tidak disyariatkan untuk disentuh, apalagi dicium. Kemudian, seperti yang saya isyaratkan di awal, tidak boleh berdesak-desakan untuk mencapai Hajarul Aswad atau Rukun Yamani sehingga menyakiti kaum muslimin, terutama bagi wanita. Dia tidak boleh berdesak-desakan bersama laki-laki, hendaklah wanita itu berjalan di belakang laki-laki. Dan tidak boleh bagi wanita membuka wajahnya jika terdapat laki-laki asing, tetapi hendaklah ditutup dengan menggunakan kerudungnya, bukan dengan cadar tetapi dengan kerudung. Iya. Dan tempat tawaf batasannya adalah di dalam masjid. Jadi artinya walaupun sudah jauh dari Ka'bah, walaupun juga di lantai 2, sepanjang masih di dalam masjid, maka Ka'bah tawafnya sah. Kalau dia sudah di luar masjid, tidak sah. Demikian pula kalau dia tawafnya di dalam Ka'bah, termasuk di dalam Al-Hijr, yang disebut Al-Hijr, yaitu ada tembok, sedikit tembok yang agak bulat, setengah bulatan, itu namanya Al-Hijr. Kalau dia tawaf masuk ke situ, tawafnya tidak sah. Kenapa? Karena itu bagian dari Ka'bah. Yang diperintahkan tawaf mengelilingi Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Dan hijr itu namanya hijr, bukan hijr Ismail. Ya, karena itu hijr, penamaan hijr Ismail itu tidak benar, karena hijr itu dibangun setelah Nabi Ismail wafat. Demikian pula dikatakan kubur Nabi Ismail di situ, itu juga tidak benar. Dan boleh jika seorang tawaf tidak mampu berjalan, menaiki kendaraan atau digendong, itu tidak masalah. Baik. Dan berdoa kepada Ka'bah termasuk syirik besar.
Tidak ada lafaz niat tawaf. Tidak ada lafaz niat tawaf. Kemudian apabila seorang sedang melakukan tawaf, kemudian dia mendengar iqamah salat, hendaklah dia memutuskan tawafnya dan melakukan salat. Setelah itu dia lanjutkan kembali, tinggal dilanjutkan sisa putarannya. Iya. Apabila terjadi keraguan tentang jumlah tawafnya, maka dia ambil yang mana paling dia yakini, atau dia ambil yang jumlah yang terkecil. Misalkan dia ragu ini sudah 4 atau 3, ambillah jumlah yang terkecil, yaitu 3, kemudian lanjutkan. Baik. Kemudian menyentuh wanita, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja, itu tidak membatalkan wudu, tidak pula membatalkan tawaf. Hanya saja kalau dia menyentuh dengan sengaja, tentunya ini berdosa. Ini berdosa. Iya. Kemudian setelah tawaf, hendaklah dia menutup kembali pundak kanannya yang terbuka tadi, lalu pergi ke makam Ibrahim, yakni tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Itu artinya makam Ibrahim, tempat beliau berdiri untuk membangun Ka'bah. Apa yang dia lakukan di sana? Pertama dia membaca wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ini dalam Al-Qur'an. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, dan juga dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Lalu setelah itu dia solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, walaupun tidak persis tepat di belakangnya. Kalau tidak bisa, maka dia boleh solat di mana saja. Yang utama dia solat tentunya masih dalam Masjidil Haram. Kemudian pada solat ini disunahkan rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Dan apabila ada orang yang lewat di depannya, dia boleh menghalangi. Tidak ada pengkhususan Masjidil Haram, boleh lewat di depan orang yang sholat. Dan disunahkan sholat yang ringan, tidak memperpanjang bacaan. Dan tidak disunahkan sedikit pun menyentuh atau mencium makam Ibrahim. Apalagi berdoa kepada makam Ibrahim, ini adalah syirik besar, atau mengambil berkah darinya. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Setelah itu, setelah sholat, hendaklah dia minum air zam-zam, dan sebagiannya siram di kepala. Siramkan di kepala. Setelah itu dia kembali untuk menyentuh dan mencium Hajarul Aswad apabila memungkinkan. Kalau tidak, maka langsung pergi ke Bukit Safa untuk melakukan sa'yu. Dan hendaklah bersegera dia untuk melakukan sa'yu. Iya. Walaupun bersegera bukan syarat. Artinya kalau seorang memiliki hajat, misalkan ada tamu atau ada suatu kerjaan apa, dia pergi lalu dia kembali untuk sa'yu, itu juga tidak mengapa. Baik, sekarang kita masuk pada amalan yang ketiga. Tinggal 2 lagi. Yakni melakukan sa'yu sebanyak 7 putaran antara Safa dan Marwah. Sa'yu ini termasuk rukun pada haji dan umrah. Dan berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf boleh kita kerjakan selain pada haji dan umrah sekalipun. Yakni ada keinginan mau tawaf, walaupun haji dan umrahnya sudah selesai, silakan tawaf. Kalau sa'i ini hanya khusus amalan ketika haji dan umrah. Jika dia telah mendekati Safa, hendaklah membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat ke-158. Kemudian membaca Abda'u bima bada Allahu bihi, aku mulai dengan apa yang Allah mulai, yakni mulai dari Safa kemudian ke Marwah. Masih di Safa, hendaklah dia jika memungkinkan untuk naik ke bukitnya, lalu menghadap Ka'bah dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahda la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah.
Ini dibaca 3 kali. Setiap sekali membaca, setelah itu disunnahkan untuk membaca doa apa saja. Doa apa saja yang kita inginkan sampai 3 kali. Setelah itu berjalan ke Marwah. Berjalan biasa. Ketika melewati 2 tanda hijau yang ada di kiri dan kanan, hendaklah mempercepat langkahnya sampai tanda hijau itu ada lagi, lalu berjalan seperti biasa lagi. Dan ini khusus bagi laki-laki, tidak bagi wanita. Tapi ada yang mengatakan, itu kan asal disyariatkannya karena Hajar Ummu Ismail alaihi wassalam, dia juga berlari-lari untuk mencari air. Kenapa wanita tidak boleh? Ini ijma ya. Ijma ulama, seperti dikutip Ibnul Munzir, ijma ulama wanita tidak boleh berlari-lari di situ. Jawabannya apa? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, karena dulu Hajar itu ketika dia berlari, dia seorang diri. Tidak ada laki-laki ketika itu kecuali anaknya yang masih kecil. Artinya apa? Di situ agar aman dari fitnah. Ya, menunjukkan ini harus betul-betul kita mengamankan diri dari fitnah wanita, sehingga wanita pun ulama sepakat tidak boleh berlari-lari di situ. Iya. Dan boleh naik kendaraan dalam melakukan sa'yu ini apabila ada masyaqqah. Kemudian jika dia telah tiba di Marwah, itu dianggap 1 putaran. Berbeda dengan Ka'bah, dengan tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi baru dianggap 1 putaran. Kalau ini sekali jalan sampai ke dari Safa ke Marwah itu 1 putaran. Dia balik lagi ke Safa, dihitung putaran kedua, terus sampai 7 putaran. Dan boleh melakukan sa'yu di lantai atas. Dan tidak mengapa kalau misalkan seorang karena lupa atau tidak tahu mendahulukan sa'yu sebelum tawaf, tidak ada denda apa-apa baginya. Dan disyariatkan memperbanyak zikir dan doa ketika melakukan sa'yu. Ini disyariatkan untuk memperbanyak zikir. Tidak ada zikir khusus kecuali yang diriwayatkan dari sebagian salaf, dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Mereka membaca Allahumma ghfir warham wa anta al-a'azzul akram. Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram. Adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada zikir khusus. Dan menghindari perkataan dosa dan perkataan sia-sia selama melakukan sa'i. Disunahkan melakukan sa'i dalam keadaan suci. Apabila seorang melakukan dengan berhadas, maka tidak mengapa. Berbeda dengan tawaf tadi. Kalau tawaf itu ulama khilaf, sebagian mengatakan tidak sah tawafnya. Tetapi yang sahih, walaupun dia dalam keadaan tidak suci, kalau hadasnya hadas kecil, yang sahih tawafnya tetap sah. Ini yang dipilih Syekhul Islam, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin, karena tidak ada dalil yang sahih lagi sharih. Baik. Kemudian kalau seorang lupa jumlah sa'inya, hendaklah dia mengambil jumlah terkecil lalu dia melanjutkan. Dan juga kalau sa'inya terputus karena sholat, yakni kalau sudah masuk waktu sholat, sudah iqamah, dia harus melakukan sholat. Dan kalau terputus, dia boleh melanjutkan setelah sholat. Dia boleh melanjutkan jumlah yang tersisa. Kita masuk pada urutan umroh yang terakhir, yang keempat, yaitu memendekkan atau mencukur rambut. Ini termasuk kewajiban haji. Artinya kalau seorang tidak melakukannya, hajinya sudah sah, tapi dia berdosa dan kena denda. Ini termasuk kewajiban haji. Setelah melakukan sa'yu antara Safa dan Marwah, hendaklah segera memendekkan atau mencukur rambut secara merata. Yani tidak cukup kalau hanya dipotong sedikit saja. Ini sebagian orang cuman 1-2 helai saja yang dipotong. Ini tidak benar. Harus secara merata seluruh kepala dipotong. Dan yang paling afdol dicukur. Yani sampai plontos, sampai botak. Yang minimalnya dipendekkan. Kenapa lebih afdol? Karena dalam As-Sahihain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang mencukur rambutnya 3 kali. Sedangkan yang memendekkan hanya didoakan sebanyak 1 kali. Iya. Kecuali bagi orang yang melakukan umroh untuk haji tamattu, maka hendaklah dia memendekkan saja. Sebab nanti
ketika dia melakukan haji itu masih ada syariat lagi untuk dipotong atau dicukur, maka dia dicukur setelah dia melakukan haji. Baik. Adapun bagi wanita hanya memotong pada ujung-ujung rambutnya, seluruh ujung rambutnya dipotong sepanjang ujung jari, jadi sedikit saja, sepanjang ujung jari, yakni kurang lebih sepanjang kukunya. Iya. Dan ini disyariatkan juga termasuk bagi orang yang sudah berniat melakukan kurban. Ya, walaupun asalnya dilarang orang yang sudah berniat kurban apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh dia memotong rambutnya atau kukunya sampai dia menyembelih. Namun kalau dia melakukan umrah, dia wajib untuk tetap memotong apakah memendekkan atau mencukur. Walhamdulillah, kalau dia sudah memotong rambutnya atau mencukurnya, selesai sudah amalan-amalan umrohnya, dia sudah masuk tahallul, yakni sudah halal kembali, dia boleh melakukan hal-hal yang tadinya diharamkan ketika ihram, termasuk berhubungan suami istri dan yang lainnya. Walhamdulillah, inilah yang bisa Anda jelaskan ringkasan amalan-amalan yang berhubungan dengan masalah umroh. Tentunya masih banyak adab-adab yang lain yang perlu dijelaskan. Di antaranya juga adab-adab ziarah dan daerah mana saja yang disyariatkan untuk diziarahi dan mana yang termasuk ziarah yang bid'ah. Demikian pula masih banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jamaah haji yang perlu kita peringatkan, dan juga tentunya mempelajari amalan-amalan haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada ustadz-ustadz kita yang lainnya untuk mengajarkan kepada kita apa-apa yang belum sempat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Waktu sudah habis, ini saja yang bisa Ana sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari keburukan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.